Hey Yulur, kali ini kita bakal bahas kasus yang dulu penuh janji surgawi, tapi berakhir dengan tragedi duniawi. Apaan itu Lur? Yaitu salah satu kasus yang paling membagongkan yang pernah bikin geger satu Indonesia Raya. Kasus ini Lur, bikin orang-orang tuh rela jual tanah, gadai tanah, bahkan rela ninggalin keluarganya demi sesuatu yang katanya nih bisa menggandakan uang. Yap, kalian pasti bisa nebak sih. Ini tentang kisah Dimas Kanjeng taat pribadi, sang guru spiritual yang katanya nih bisa melipat gandakan uang dari alam goib. Wah, ngeri juga ya. Nah, tapi Lur, ternyata pada bulan April 2025, Dimas Kanjeng ini bebas bersyarat. Pasti dari kalian banyak dong ya yang bertanya-tanya, kok bisa sih dia udah bebas? Terus sekarang dia udah tobat atau masih menggandakan uang ya? Daripada kalian bertanya-tanya nih dan makin penasaran, langsung aja deh ya, tanpa babi bu, kita masuk ke pembahasan kasusnya. Mungkin sebagian dari kalian ada nih yang udah tahu tentang kasus Dimas Kanjeng ini. Atau juga dari kalian ada yang belum tahu sama sekali tentang kasusnya, bahkan belum pernah sama sekali dengar. Jadi Lur, pertama-tama aku mau ngebahas dulu nih, gimana sih ceritanya? Kok Dimas Kanjeng ini bisa terkenal kayak artis banget ya Lur? Jadi Lur, kita flashback dulu ya ke tahun 2000-an awal. Dari awal dia mendirikan padepokan sampai dikenal sebagai Yang Mulia Dimas Kanjeng, yang katanya nih bisa menggandakan uang. Padahal itu cuma sistem MLM atau multi-level marketing dan juga skema Ponzi. Taat pribadi atau biasa disebut dengan Dimas Kanjeng ini lahir di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo pada tanggal 4 April 1970. Ia adalah anak kelima dari 6 bersaudara Lur. Ayahnya mantan Kapolsek Gading, Probolinggo yang bernama Mustain dan ibunya bernama Angatri. Jadi Lur, di sini tuh udah rada jelas ya. Dia kayak udah punya backingan kan ya dari awal. Taat pribadi ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Maijen Widodo, Mangkal. Dan ternyata Lur, Taat ini sejak SMP emang suka banget nih berburu ilmu spiritual. Dan kegiatan berburu ilmunya ini makin-makin meningkat gitu nih sejak dia lulus SMA. Dia juga pernah berguru ke Kiai Gung Slamet, yaitu cicit dari Raja Sumenep Bindoro Said, yang merupakan keturunan orang Linuwih dari Batu Ampar, Pamekasan. Jadi Lur, Linuwih itu kayak seseorang yang memiliki keistimewaan gitu loh. Karena si Taat ini pernah berguru di Kiai Gung Slamet, dia kayak punya obsesi tersendiri gitu loh. Dia tuh ingin jadi Raja Anom atau Raja Muda yang sekaligus akan mengangkat derajat dirinya dari rakyat biasa menjadi kasta teratas, yaitu kasta bangsawan. Padahal Taat pribadi ini tumbuh di keluarga yang religius gitu loh. Tapi dia malah punya ketertarikan sendiri tentang hal-hal mistis dan juga dunia supranatural. Ya kayak termasuk kepercayaan tentang karomah atau kemampuan spiritual yang dimiliki oleh para wali. Nah jadi Lur, sebelum membangun padepokan, si Taat ini sempat bertani. Dia juga sempat menjalankan beberapa usaha ekonomi seperti koperasi tani dan simpan pinjam. Tapi ya sebagian usahanya itu malah gagal gitu loh.
Dan Taat pribadi ini mulai dikenal di lingkungannya sebagai orang yang berilmu. Ya kayak orang pinter lah ya. Dia sering banget nih membantu warga dengan doa-doa, amalan, dan hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi lama-kelamaan reputasinya ini makin menyebar luas. Ya jadi banyak banget nih warga yang datang minta doa, minta kesembuhan, minta rejeki, ya semacam kayak ponari kali ya. Dan dari sinilah cikal bakal Padepokan mulai dia bangun. Ya awalnya tuh kayak tadi tuh, cuma di rumah kecil miliknya. Ya lama-lama pengikutnya tambah banyak, tambah berdatangan. Jadi dia mulai dianggap sebagai guru spiritual yang bisa membawa keberkahan. Dari sini udah mulai miris ya. Dan sekitar tahun 2002, Taat pribadi mulai membangun padepokan megahnya yang lebih besar, dan tempat itu kemudian dikenal dengan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Berlokasi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Di sana lur, ada sebuah masjid, aula, asrama, bahkan rumah mewah bak istana miliknya. Dan dari sinilah Taat Pribadi meresmikan gelarnya sebagai Dimas Kanjeng. Karena dia tuh terinspirasi dari gelar kebangsawanan Jawa kuno gitu loh lur. Jadi istilah Dimas Kanjeng itu kayak brandingnya dia gitu, buat ngasih kesan kalau dia tuh bukan orang biasa, tapi seseorang yang memiliki derajat yang tinggi di mata spiritual. Padepokan ini awalnya tuh damai, sentosa ya, kayak pada umumnya ya, pengajian-pengajian, tempat meditasi, sering melakukan zikir, bahkan sering melakukan bakti sosial. Jadi lur, Taat Pribadi ini tuh sebenarnya awalnya baik, sering ngasih-ngasih sembako ke warga sekitar, juga menambal jalan yang berlubang di sekitaran Padepokan. Tapi sejak 2006, nggak tahu kenapa nih, Dimas Kanjeng ini mengaku mendapat wahyu penggandaan uang. Lalu, dia mengklaim bahwa dirinya bisa menarik uang dari alam gaib lewat ritual tertentu, sekaligus bisa menggandakan uang itu. Coba, menarik nih. Video demonstrasinya juga mulai menyebar nih lur. Ia berdiri di depan para santrinya mengenakan jubah serba putih, membaca doa, lalu bim salah bim, muncullah tumpukan uang 100 ribuan. Padahal mah kalau dipikir-pikir semua itu kayak trik sulap receh nggak sih? Dan dari video yang viral itu lur, banyak banget yang percaya bahwa Dimas Kanjeng beneran bisa melipat gandakan uang. Bahkan pengikutnya dari berbagai penjuru Indonesia. Dari mulai orang biasa sampai orang-orang berpangkat. Aku mah aneh ya, kenapa coba banyak yang percaya sama dia? Ya karena kebanyakan manusia suka banget kan ya cara yang instan. Berharap tiba-tiba kaya raya, padahal yang instan itu cuma mie sama kopi sasetan kan. Ya itu juga masih perlu direbus, dimasak. Ya sama aja, emang miris aja ini orang. Bahkan nih lur, beberapa pengikutnya menganggap bahwa Dimas Kanjeng sebagai wali yang sengaja diturunkan Tuhan untuk menyelesaikan kesulitan manusia. Sampai ada yang bilang coba, yang mulia Dimas Kanjeng. Sebenarnya lur, keberadaan Padepokan ini ada baiknya bagi warga sekitar. Karena jalan sekitar Padepokan sering banget nih ditambal sama Taat Pribadi. Dan Dimas Kanjeng juga sering banget nih nyumbang uang untuk pembangunan lapangan Desa Wangkal dan beberapa bangunan masjid. Ia juga sering banget memberikan santunan kepada fakir miskin. Tapi nih lur, parahnya di balik sikap dermawannya ini dan di balik sikap bijaknya ini terhadap masyarakat sekitar, ternyata tersimpan berbagai skema dan sistem bisnis yang bikin dia makin kaya raya
bahkan melakukan penipuan. Dimas Kanjeng ini memiliki branding yang sangat kuat. Dia dikenal sebagai guru spiritual yang dermawan, karismatik, dan juga bijak. Karena dia bisa mendapatkan pengikut sampai 17.000 orang dari berbagai penjuru tanah air. Coba bayangin, gak dari tanah Jawa doang lur, ada dari Sumatera. Nah jadi lur, kalau kalian pingin jadi pengikutnya, kalian gak usah deh capek-capek bisa ngaji. Minimal kalian punya banyak duit, karena calon pengikutnya ini harus setor uang tunai minimal 10 juta rupiah, lalu diangkat sebagai pengikut. Nah, uang 10 juta ini nantinya dijanjikan berlipat ganda menjadi 150 juta dalam waktu 3-4 bulan aja. Ngeri ya? Kayak mendadak kalian. Dan semakin besar uang yang kalian setor ke dia, maka uang yang bakal didapat makin berlipat ganda. Dan celakanya, para korban yang tengah dirundung kesulitan ekonomi langsung kehilangan akal sehatnya. Dengan segala cara nih, mereka mengupayakan dana puluhan juta dan segera disetorkan. Jadi banyak banget nih orang-orang yang rela jual tanah, harta benda mereka dijual, bahkan sampai rela ngutang-ngutang coba. Dan saat penyetoran, hukumnya harus ikhlas lahir batin. Jadi nggak ada nih tanda terima di atas kertas, nggak ada kwitansi, nggak ada tanda bukti, nggak ada nota. Padahal dari sini juga secara logika udah gak masuk di akal kan ya. Nah kalau memang bisa nih si Dimas Kanjeng melipat gandakan uang, ya udah aja ya uang dia dilipat gandakan, terus bagi-bagi aja gitu ke para pengikutnya. Nih kamu 10 juta, kamu 10 juta gitu ya. Memang kocak aja kan ya. Setiap kali menggelar hajatan apapun, banyak banget nih orang-orang penting yang diundang dan foto bareng sama Dimas Kanjeng ya untuk didokumentasikan. Foto maupun video Dimas Kanjeng yang beraksi bisa menggandakan uang itu lur juga sering banget nih dipamerkan kepada para calon santri atau para calon pengikut ya. Jangan santri deh ya, terkesan aduh. Branding yang dilakukan Dimas Kanjeng ini dan para tangan kanannya sangat cerdik banget lur. Makanya banyak banget nih orang yang tertipu kan. Dan jika ada nih para pengikut yang menanyakan, kapan nih uang aku bisa cair gitu? Kapan nih uang aku bisa berlipat ganda? Ya itu malah dianggap belum ikhlas dan ritual penggandaan uang malah dianggap gugur. Ya seperti aksi tipu-tipu pada umumnya lur. Ketika mahar dianggap gugur, jadi nggak bisa mendapatkan uang hasil penggandaannya kembali. Dan jika ingin uangnya dikembalikan berlipat ganda, konsekuensinya ya harus setor ulang. Nah kocaknya lagi, ribuan pengikutnya tetap aja menyetor ulang dan mengikuti berbagai ritual yang nggak masuk akal dari Dimas Kanjeng ini. Maharnya juga sampai ada yang bermiliaran coba. Padahal lur, skema yang dilakukan Dimas Kanjeng ini tuh kayak gini nih. Uang dari santri baru digunakan untuk membayar santri yang lama. Dimas Kanjeng juga menggunakan strategi marketing yang cukup oke nih. Sejumlah foto Dimas Kanjeng bersama para pejabat dipajang di padepokannya. Ya untuk menarik minat para pengikutnya ya. Wah beneran nih, sampai foto sama pejabat gitu kan pasti mikirnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini tuh bener-bener MLM kan ya. Cuma bedanya berkedok agama. Bahkan lur, parahnya lagi, ketika korban pertama mulai melapor ke Bareskrim pada Februari 2016, ribuan orang masih percaya bahwa guru mereka dizolimi oleh pihak yang tidak paham ilmu gaib.
Pada Kamis tanggal 22 September 2016, tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Probolinggo melakukan operasi besar di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Operasi ini tuh langsung dipimpin oleh Kapolda Jatim yang bernama Irjen Pol Anton Setiaji. Dan untuk menangkap Dimas Kanjeng ini, Lur, Anton mengaku sampai melancarkan operasi senyap. Operasi ini bahkan telah disusun detail selama 2 bulan sebelum eksekusi. Tujuannya agar menghindari jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Ya kalau kalian lihat banyak banget kan ya pengikut dia yang militan. Jadi bisa berbahaya banget kan bagi tim kepolisian. Dan sekitar jam 9 pagi, 1.200 personil polisi termasuk Satuan Brimob mengepung area Padepokan yang dijaga ketat oleh para pengikut Dimas Kanjeng ini. Buset deh, ini udah kayak mau nangkep kartel ya. Udah kelas kakap banget nih. Awalnya sempat terjadi ketegangan dan perlawanan, Lur. Banyak pengikut dari Dimas Kanjeng yang menolak polisi untuk bisa masuk. Bahkan ada nih yang histeris sambil berteriak, "Guru kami suci, guru kami tidak bersalah." Alah, udah ditipu aja masih banyak yang percaya. Namun setelah negosiasi yang cukup panjang dan peringatan keras, polisi akhirnya berhasil masuk. Dimas Kanjeng sendiri nggak ada perlawanan sama sekali, Lur. Ia keluar sambil terus tersenyum di depan kamera. Nah, lagi aura farming ya. Aduh, Lord Dimas Kanjeng. Beberapa media bahkan sempat melakukan siaran langsung, Lur. Ya sampai banyak banget nih media-media yang live streaming tentang proses penangkapannya. Dan saat Dimas Kanjeng digiring keluar, pengikutnya menangis histeris dan mencoba mendekat. Sementara polisi mengevakuasi Dimas Kanjeng ke Mapolda Jawa Timur di Surabaya dengan pengamanan yang cukup ketat. Dimas Kanjeng ini ditangkap atas kasus penipuan dukun pengganda uang yang berujung dengan penghilangan nyawa 2 pengikutnya. Kasus ini mulai terbongkar setelah dia menyuruh orang untuk menghabisi 2 pengikutnya yang bernama Ismail Hidayah dan Abdul Goni. Jadi gini, Lur, Ismail dan Goni ini terus-terusan ditagih oleh pengikut-pengikut Dimas Kanjeng yang telah menyetor uang, tapi yang nggak kunjung dapat hasilnya. Ya karena mereka terpojokkan, mereka akhirnya mengancam Dimas Kanjeng dan akan membongkar praktek penipuan Dimas Kanjeng. Tapi naas banget nih, Lur. Pada 2 Februari 2015, Ismail malah dihabisi oleh 6 pelaku termasuk Dimas Kanjeng itu sendiri di Jalan Raya Paiton, Probolinggo. Jenazahnya dimakamkan di Desa Tegalsono, Probolinggo di sebuah lubang makam yang udah disiapkan oleh Dimas Kanjeng. Dan pada tanggal 5 Februari 2015, jenazah korban malah ditemukan dan kasus penghilangan nyawa ini mulai terungkap. Pada tanggal 13 April 2016, Dimas Kanjeng juga menghabisi Abdul Goni yang juga ketua yayasan Padepokannya. Abdul Gani ini dihabisi dengan cara dipukul, dijerat, dan juga dibekap. Dan pada hari itu juga jenazah korban kemudian dibuang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan sehari kemudian jenazah Goni ini ditemukan di sekitaran waduk. Gani ini dihabisi karena dianggap mencoreng nama Padepokan. Dan sebanyak 9 pelaku eksekutor telah diperintah oleh Dimas Kanjeng. Para pelaku ini adalah anggota tim pelindung yang menjadi orang-orang kepercayaan Dimas Kanjeng. Dan mereka mendapat bayaran total sebanyak 320 juta rupiah untuk melaksanakan penghilangan nyawa ini.
Dan masing-masing dari pelaku menerima sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. Dan kalau kalian kira nih, para pengikut Dimas Kanjeng bakalan habis, kalian salah besar loh. Karena setelah Dimas Kanjeng ini ditangkap, masih ada aja loh para pengikutnya yang berjumlah ratusan di padepokannya Dimas Kanjeng dan nganggap Dimas Kanjeng ini mendapatkan fitnah. Beberapa juga ada yang percaya nih bahwa Dimas Kanjeng yang ditangkap itu hanya raganya karena jiwanya masih jalan-jalan di sekitaran Mekah. Melenceng banget ya. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Taat Pribadi atau Dimas Kanjeng divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Negeri Probolinggo. Dan untuk kasus penipuan, pada tanggal 24 Agustus 2017, Majelis Hakim menghukumnya 2 tahun penjara dalam perkara penipuan dan penggelapan uang sebesar 800 juta rupiah. Dari korban yang bernama Prahitno Suprihadi, warga Jember, Jawa Timur. Dan di sini Taat Pribadi ini mengajukan banding lur. Dan pada tanggal 29 Januari 2018, Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan putusan banding. Hukuman Taat Pribadi menjadi 3 tahun penjara. Dan pada Rabu tanggal 5 Desember 2018, Taat Pribadi kembali diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara penipuan dan penggelapan uang senilai 10 miliar rupiah atas laporan korban yang bernama Muhammad Ali. Meski majelis hakim menyetujui tuntutan jaksa, tapi hakim memiliki pertimbangan lain dalam memvonis Taat Pribadi. Taat Pribadi tidak lagi mendapat vonis hukuman karena dia telah mendapat vonis hukuman 21 tahun penjara pada kasus yang lain. Jadi, si Taat ini lur, tidak dijatuhi vonis hukuman sama sekali atas tuduhan penipuan uang. Pada Rabu tanggal 4 Maret 2020, Taat Pribadi lagi-lagi mendapat vonis nihil dari Pengadilan Negeri Surabaya. Meski ia telah melakukan penggelapan uang sebesar 13,9 miliar rupiah pada Hajah Najmiah. Jadi gini lur, karena dia tuh udah dapat hukuman sebanyak 21 tahun penjara kan. Jadi kalau sesuai pasal yang berlaku, dia nggak bisa ditambah hukuman lagi. Jadi tetap hukuman maksimalnya tuh 21 tahun penjara. Kenapa nggak seumur hidup aja weh? Wah, amazing. Tapi lur, yang bikin membagongkannya lagi, pada April 2025, Taat Pribadi mendapatkan pembebasan bersyarat. Ya, pembebasan Taat Pribadi ini bukanlah bebas murni ya. Ya sesuai prosedur hukum di Indonesia, seorang narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat telah memenuhi syarat administratif dan substantif seperti telah menjalani 2/3 masa pidananya. Dengan status ini lur, ia wajib mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebulan sekali ia wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Probolinggo dan tidak boleh melakukan tindak pidana baru sampai tahun 2036 mendatang. Dan jika ia melanggar syarat-syarat tersebut, status pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan ia harus kembali ke penjara untuk menyelesaikan sisa hukumannya. Dan menurut pihak berwajib, Taat Pribadi ini bersikap kooperatif dan tidak pernah absen datang ke kejaksaan. Hal ini dilakukan sejak ia bebas bersyarat. Setelah bebas lur, Taat Pribadi ini dilaporkan telah kembali ke kediamannya di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ia kembali aktif mengambil alih kepemimpinan Padepokan.
Dan menurut salah satu pengurus mengatakan, kembalinya taat pribadi ini membuat aktivitas keagamaan dan sosial di lingkungan Padepokan kembali menggeliat dan menjadi lebih hidup. Pengurusnya ini yang bernama Bambang mengatakan lur, bahwa aktivitas keagamaan di Padepokan itu sebenarnya terus dilakukan meski sang guru sedang menjalani masa hukuman atas sejumlah pidana yang menjeratnya. Dan bisa kalian lihat kan ya, video-video yang bersebaran di media sosial tentunya. Berbagai kegiatan sosial juga sempat digelar kan lur, seperti peringatan Maulid Nabi, juga ada pawai, dan juga ada perayaan HUT RI ke-80. Ya bisa kalian lihat lah, setelah dia bebas, banyak banget yang masih menyambut dia, mencium tangan dia, menghormati dia. Mbak Raja lah dia disambut. Amazing. Terus bisa kalian lihat kan ya, ada pawai-pawai. Ya walaupun itu memperingati HUT RI ya. Jadi warga sekitar dan para pengikutnya tuh kayak biasanya aja lur. Ya kayak bukan seseorang residivis gitu loh, yang pernah dihukum dan melakukan kejahatan. Ya tetap aja disambut. Ya Bak Raja lah, kayak nggak pernah ngelakuin kesalahan. Masih aja ada loh mempercaya dia gitu. Padahal perlu digarisbawahi loh lur, dia tuh pelaku penghilangan nyawa 2 orang sekaligus. Hingga saat ini pihak kepolisian masih aja memantau situasi melalui jaringan intelijen dan polsek setempat. Serta belum ada nih laporan adanya kegiatan yang menyimpang. Ya semoga aja kita doakan lah ya, Dimas Kanjeng ini beneran tobat. Jangan ada aja nih Padepokan jilid kedua. Kasus Dimas Kanjeng ini bukan sekedar kisah kriminal biasa. Ini cermin dari betapa mudahnya manusia mencari jalan pintas menuju kebahagiaan. Ketika ekonomi lagi sulit, ketika utang menumpuk dan harapan mulai pudar, datanglah seseorang yang menawarkan keajaiban. Dan disitulah logika berhenti bekerja. Yang bikin mirisnya lagi lur, di Indonesia ini kasus seperti ini bukan cuma satu aja. Dari zaman Ponari, dukun batu petir, sampai aliran air ajaib, selalu ada aja orang yang datang dan percaya. Masalahnya bukan cuma pada guru spiritualnya, melainkan pada masyarakat yang terlalu haus akan mukjizat, tapi malas mencari kebenaran. Jangan sampailah lur, kita belajar spiritual tapi lupa pada logika. Jangan sampai kita mengharap rejeki dari uang goib tapi lupa pada kerja keras. Nah, jadi gimana nih lur? Apakah dia udah beneran berubah? Atau bakal muncul Padepokan jilid kedua? Kita nantikan aja ya. Kita lihat ya gimana nanti. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa comment and subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika. See you at next video. Bye.